Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kajian berikutnya, peristiwa alam barzah terhadap orang yang soleh. Ia pulang ke rahmatullah, ia kemudian masuk kepada liang lahat alam kubur, menjadi orang yang sangat beruntung sekali, karena seorang hamba setelah diletakkan di alam kubur, dua malaikat mendatanginya dan memberikan pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah atau ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu marrabbuka madinuka marrabbuka fayakulu rabbi Allah fayakulu rabbi Allahu fayakulani lahu madinuka fayakulu diniyal Islam fayakulani lahu ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakulani lahu wa ma yudrika fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa sadaqtu fayunadi munadin fis sama'. Maka ketika manusia dibaringkan di alam barzah, tentu dia sudah sendirian, kemudian didatangi oleh dua malaikat. Dia didatangi oleh kedua malaikat, lalu ditanya, siapa Tuhanmu? Dia, si mayit, menjawab, Allahu Rabbi. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Lalu kedua malaikat bertanya, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Beliau utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua malaikat itu bertanya kembali, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimani dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Setelah mengalami pertanyaan semua dan dia menjawab, ruhnya menjawab atas pertanyaan malaikat, an qad sadaqa abdi yufa an qad sadaqa abdi yufa afrishuhu minal jannati. Setelah benar semuanya apa yang dijawab oleh mayit, supaya dihamparkan
hamparan dari surga. Berilah dia hamparan dari surga. Dan berikan baju dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukalah pintu surga. Bukalah pintu surga. Setelah pintu surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu datang roh. Datang roh dan diluaskan baginya, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburannya sejauh mata memandang. Dibuat kuburannya luas, luasnya sejauh mata memandang. Setelah itu, saudara sekalian, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanus siyabi thayyibur rihi. Setelah itu datanglah seorang laki-laki berwajah tampan padanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, harum. Setelah itu lalu mengatakan yang berwajah tampan itu, abshiru billadzi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Ini berikutnya, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan. Kalimat tersebut, bergembirilah, berbahagialah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin membawa kebaikan. Maka orang mukmin membawa kebaikan. Lalu ruh itu bertanya, fayaqulu lahu, si mayit bertanya kepada orang yang tampan itu, wa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Si ruh mayit itu bertanya kepada orang yang berwajah tampan itu, kamu siapa? Wajahmu kok begitu cantik, tampan sekali. Maka orang tadi, ana amaluka soleh, amaluka soleh. Saya adalah amalmu, amal kebaikanmu yang baik itu. Karena begitu indah melihat wajah laki-laki yang tampan itu, maka saking senangnya dia, fayaqulu rabbi aqimis sa'ah. Dari senangnya, aku adalah amalmu yang soleh. Maka ruh itu berkata, ya Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Karena senangnya melihat amal kebaikan itu, sampai dia mengatakan ruh tersebut, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keterangan tersebut di atas, maka sangat beruntung orang yang beramal soleh. Sangat beruntung orang yang melakukan amal soleh ketika dibaringkan di alam barzah. Datanglah dua malaikat kepada sang mayit lalu bertanya tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabnya? Setelah semua ditanya, lalu ia menjawab roh kepada malaikat, dua malaikat itu. Ini lagi-lagi jangan dilogikakan. Ini cerita kebenaran yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai melakukan pertanyaan, dua malaikat dan jenazah pun rohnya bisa menjawab. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, ada suara dari langit, tentu Allah yang menyuarakan melalui malaikat. Hambaku telah berkata benar, hambaku telah menjawab benar, berilah dia hamparan dari surga dan berilah dia pakaian dari surga, serta bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Kalau melihat keterangan bahwa orang yang baik itu orang yang bekal amalnya bagus dan banyak, maka kuburan sang mayit di dalam sana menjadi taman-taman surga yang menyenangkan, sudah disambut oleh amalnya. Tapi kalau pulang menghadap Allah tanpa bekal amal kebaikan, maka di dalam kuburan sana menjadi siksa, kelihatan lubang pintu neraka. Maka orang yang berbuat baik penuh dengan amal soleh kehidupannya, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi. Lalu dia mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Jadi datang menyenangkan dengan wajah yang tampan. Inilah harimu yang engkau telah dijanjikan, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya. Ini dialog ruhnya orang mukmin bertanya kepada orang yang menampakkan bau surga, aroma surga, ya, yang sangat tampan itu. Maka ruh bertanya, siapa sebenarnya engkau sih? Wajahmu kok begitu baik, begitu tampan sekali, ditemani sama amal kebaikannya menampakkan orang yang tampan sekali. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang bagus, amal yang soleh. Maka ruh berkata, ya Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Dia sudah kesusu, dia sudah keburu hari kiamat karena ada kenikmatan, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Cerita ini
berdasarkan teori hadis, orang yang beramal soleh, ya, amal yang beramal soleh, yang menjanjikan kebahagiaan, yang menjanjikan, kata Nabi, orang yang soleh beramal baik dalam kehidupannya, ibadah kepada Allah dan baik terhadap sesama manusia, bahkan ia hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda, berbakti kepada kedua orang tua, termasuk berkhidmah kepada guru, maka kelak ketika sudah pulang ke alam barzah, mereka termasuk hamba Allah yang sudah disiapkan taman-taman surga.